Blessing Day ini salah satu program yang unik yang dimiliki Sekolah Pelangi Kristus dan diadakan setiap akhir semester begitu ya. Mungkin kalau di sekolah-sekolah pada umumnya perayaan-perayaan besar itu ada ketika kelulusan begitu ya dirayakan, tapi Sekolah Pelangi Kristus punya perayaan setiap akhir semester yaitu Blessing Day. Itu hanya terjadi karena Tuhan yang memberkati. Jadi poinnya ke sana. Sehingga akhir semester anak diberikan momen bersama-sama mengakui bahwa semua proses yang dijalani itu semua adalah berkat Tuhan. Shalom Sobat Berkat, selamat datang kembali di podcast Berkat Belajar Kebenaran Tuhan. Bersama saya, Guru Kathleen, saya mengajar di Basic dan TK Pelangi Kristus. Dan hari ini kita berjumpa kembali di dalam pembahasan tentang program Sekolah Teologi Kristen Pelangi Kristus. Hari ini kita akan membahas salah satu program yang sangat dinantikan oleh anak-anak, yaitu Blessing Day. Bersama dengan narasumber yang paling tepat untuk menjelaskan makna dan tujuan program ini diadakan, Ibu Magda. Shalom Bu Magda. Shalom Bu Kathleen. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan semua saudara yang menyaksikan podcast berkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bu Magda, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang Blessing Day. Blessing Day ini salah satu program yang unik yang dimiliki Sekolah Pelangi Kristus dan diadakan setiap akhir semester begitu ya. Mungkin kalau di sekolah-sekolah pada umumnya perayaan-perayaan besar itu ada ketika kelulusan begitu ya dirayakan, tapi Sekolah Pelangi Kristus punya perayaan setiap akhir semester yaitu Blessing Day. Mungkin Bu Magda boleh menjelaskan tentang filosofi, makna, dan tujuan dari program Blessing Day ini. Ya, baik. Ini sebetulnya terhubung dengan pilar yang terakhir, bahwa setiap anak diharapkan dapat menghayati bahwa hidupnya senantiasa diarahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup anak-anak itu adalah berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan ini seringkali dimaknai sebagai pemberian yang menyenangkan hati anak, ya kan? Jadi riwayatnya, mengapa ada Blessing Day? Pertama, anak-anak belajar bahwa seluruh proses belajar murid itu hanya terjadi karena Tuhan yang memberkati. Jadi poinnya ke sana. Sehingga akhir semester anak diberikan momen bersama-sama mengakui bahwa semua proses yang dijalani itu semua adalah berkat Tuhan. Nah, sekarang berkat yang disebut berkat itu apa? Kan gitu ya. Nah, jadi begini. Ketika proses itu adalah proses keberhasilan, maksudnya menyelesaikan base, yaitu bahan belajar anak dengan baik, anak-anak mengerti, anak-anak paham, anak-anak bertumbuh, anak-anak menjalani proses yang baik, proses yang membuat mereka bersukacita, guru juga bersukacita. Itu sering dimaknai sebagai hal yang baik atau berkat, betul ya? Tapi dalam proses yang sedang berjalan ini, kalau kita melihat dari perspektif CFRC, Creation, Fall, Redemption, dan Consummation, ada proses di mana anak itu
menjalani disiplin karena jalannya nggak lurus, ya. Jadi dikembalikan. Nggak lurus misalnya begini, anak yang bangunnya selalu terlambat, dikejar-kejar orang tuanya, sehingga kalau ke sekolah masuknya terlambat. Anak yang kalau diberi nasihat guru, ada kecenderungan membantah, tidak nurut, lalu berbohong. Anak yang mungkin malas membersihkan office-nya, membiarkannya kotor. Anak yang waktu di scoring station tidak jujur. Intinya semua proses yang akibat manusia lahir dalam natur berdosa, itu anak-anak itu juga muncul kan di proses belajar, sehingga guru harus melakukan disiplin. Nah, kita ingin agar murid-murid itu belajar bahwa disiplin yang menolong anak bertobat, menolong anak sadar ini salah, Tuhan tidak berkenan, harus diperbaiki, dan ini merupakan proses pemuritan juga. Maka anak-anak harus memaknai ini bukan hukuman, ini bukan sanksi yang merugikan, tapi ini juga berkat. Mengapa? Karena anak-anak diarahkan untuk berjalan sesuai dengan hati Tuhan. Dan prinsip pemuritan yang kami terapkan adalah anak mempunyai perspektif bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka dibaca waktu mereka belajar sebagai murid di Pelangi Kristus, selama itu didasarkan prinsip Alkitab, maka itu adalah hal yang baik untuk tujuan mereka dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Karena itu anak belajar bahwa ketika mereka dikonfirmasi, waktu mereka mencapai pace dengan baik, kan ada poinnya ya, bisa menyelesaikan sangat banyak, ada poinnya. Kemudian mereka tidak pernah terlambat, ada poinnya. Pokoknya semua yang baik ada poinnya. Kemudian mereka menaati, waktu mereka didisiplin, tidak berontak, mereka jujur, mereka menyelesaikan waktu mereka konflik dengan cara-cara yang benar. Semuanya itu diberi poin, tujuannya memberikan konfirmasi. What you do is right. Maksudnya memberikan konfirmasi, jadi bukan upah. Nah, poin sebagai konfirmasi ini nanti kita rayakan di waktu blessing day. Jadi setiap anak itu sebenarnya mendapatkan poin konfirmasi itu berbeda-beda. Nanti pada waktu akhir semester diberikanlah itu poin yang sudah mereka kumpulkan, dan tentu mereka senang ya, karena nanti akan ditukar dengan things, barang yang cocok untuk seusia mereka, satu. Tapi kadang juga bisa ditukar dengan aktivitas, karena di akhir semester itu orang tua juga ikut kontribusi, bukan cuma partisipasi, kontribusi. Jadi akhir semester itu nanti orang tua dan guru itu akan meeting bersama-sama. Nah, ini biasanya dilakukan akhir semester genap, di mana guru bersama orang tua meeting mau macam apa ini. Nah, kalau anaknya kecil senang barang dan senang permainan, jadi orang tua akan buat counter, ya ada counter permainan ya, game yang menarik buat anak, punya nilai edukasi. Ada juga counter aktivitas belajar keterampilan, membuat layang-layang, membuat makanan, diajarin masak, pokoknya keterampilan. Jadi mereka bisa milih, saya mau apa nih, ditukerlah dia punya poin. Ya, misalnya saya mau belajar tentang bagaimana merawat bayi. Nah, jadi ada counter di mana mama itu bawa baby, diajarin cara mandiin baby seperti ini, kayak gitu. Terus pelajaran memasak misalnya martabak misalnya. Jadi orang tua akan
bawa itu peralatan masak. Jadi anak yang senang masak akan tukar poinnya dengan kegiatan itu. Ada bermacam-macam sesuai dengan kreativitas orang tua yang menjadi panitia bersama dengan guru. Dan itu sudah digilir tuh. Kan di dalam episode sebelumnya kan ada yang namanya TPKF. Nah, nanti digilir. Kali ini untuk Blessing D semester genap tahun sekian, TPKF A, B, C, D plus guru. Nah, bersama-sama mereka. Jadi bentuknya bisa barang, bisa aktivitas kegiatan, keterampilan, bisa ya tadi macam-macam itu ya, dan beli-beli, bisa makanan, nah gitulah. Jadi kreativitasnya tergantung pada orang tuanya. Tujuannya apa? Ini kalau kita bilang tentang semester genap, tujuannya supaya anak-anak itu bisa merasakan dan belajar. Ternyata apa yang menjadi prosesku bukan hanya saya berhasil melakukan apa yang baik, tapi juga saya bergembira pada akhirnya dan mengakui semua ini karena berkat Tuhan. Jadi kalau anak itu dari kecil ya, dari usia basic sampai kelas SMA kan 15 tahun. Kalau selama 15 tahun mereka terbiasa merayakan bahwa segala sesuatu itu berkat Tuhan, waktu nanti mereka lulus di dalam hidup sehari-hari yang real, mereka juga akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik karena itu sendiri adalah berkat Tuhan. Sudah nggak butuh poin, nggak perlu ada afirmasi atau konfirmasi karena mereka sudah paham, mereka udah mengerti. Jadi kalau waktu kecil diberi proses untuk mereka paham, diberi konfirmasi dengan tadi kegembiraan untuk poin itu, juga nanti pada waktu mereka sudah dewasa, mereka tahu melakukan hal yang benar, menjalani disiplin untuk hidup yang benar. Tujuannya menjadi serupa dengan Kristus, itu berkat Tuhan. Sehingga nggak ada anak ngomong, aduh ini musibah, Tuhan sedang menghukum saya ini kena sial. Nggak ada. Bahasa itu tidak ada dalam kamus Alkitab. Sebab sejak anak-anak ditebus oleh Tuhan Yesus, semua dalam berkat Tuhan. Nggak ada yang namanya kesialan tadi, ya enggak ada. Jadi ini punya pelajaran yang sangat dalam artinya buat anak-anak. Karena itu setiap semester guru harus mengingatkan. Sebelum anak-anak, biasanya anak-anak tuh kalau penjelasan sudah nggak terlalu fokus ya, karena sudah lihat dulu, menarik, saya nanti mau main ini, mau main itu. Apalagi kalau orang tuanya jadi panitia, nanti bikin apa? Jadi anak-anak kecil tuh biasanya belum mencerna, tapi merasakan kegembiraannya. Itu sebabnya tadi Guru Kathleen mengatakan blessing D itu anak-anak senang. Nah, anak SMP, SMA, kalau barang itu sudah mulai tidak terlalu tertarik. Walaupun anak kecil sebenarnya ya, nggak usah mengumpulkan poin, dia mau minta papanya beliin yang lebih mahal ya bisa. Tapi senang anak-anak itu ya. Tapi kalau sudah SMP, SMA, mereka mulai tidak terlalu bergembira. Boleh diajak pergi. Ya, jadi pergi ke suatu tempat pariwisata tapi yang ada edukasinya, dan orang tua diharapkan ikut semua. Sebenarnya begitu. Memang kalau dalam hal begini nih yang namanya pergi seneng-seneng pasti ada repotnya dan ada biayanya. Jadi kami anjurkan supaya orang tua itu sudah menabung supaya ketika tiba saatnya orang tua bisa ikut, bisa bergembira, bisa melihat. Dulu kami pernah presiden anak-anak naik kereta api pergi ke Malang. Ada anak yang seumur hidup belum pernah naik kereta api. Ya, jadi senang. Satu gerbong semua anak-anak Pelangi Kristus pakai seragam Pelangi Kristus. Gurunya senang. Ada guru juga nggak pernah naik kereta api ya. Apalagi kereta api sekarang sangat bagus ya. Artinya bersih, baik, nyaman. Jadi kita pernah ya kebanyakan di daerah Jawa Timur. Intinya begini. Sebenarnya Tuhan memberkati kan bukan cuma akhir semester, ya kan? Ya, setiap hari. Jadi anak-anak itu sebetulnya ketika kita merayakan diingatkan
setiap hari kamu bisa makan, sehat, bisa bermain, punya teman yang baik, punya guru yang sayang kamu, punya orang tua yang baik, itu adalah berkat Tuhan. Tapi kita merayakan bersama-sama satu semester satu kali. Nah, kalau akhir semester Gasal itu kan Desember. Nah, kita merayakannya bersama dengan peringatan berkat Tuhan yang terbesar, yaitu apa? Berkat Tuhan yang terbesar yang kita rayakan pada akhir semester Gasal, apa itu? Natal, the greatest gift. Jadi akhirnya kami merayakan Blessing Day setiap semester Gasal akhir bersamaan dengan Natal. Nah, itu nanti berkaitan dengan hadiah yang disiapkan oleh orang tua. Nah, memang dalam hal ini ada cukup banyak variasi-variasi. Kalau namanya hadiah orang tua kan mengikuti kemampuan orang tua, dan supaya tidak membuat anak orang lain menengok dapat apa dia, dapat apa ini, lalu membanding-bandingkan, kita sudah menyiapkan hati anak. Yang dilihat bukan apa yang kamu dapat, tapi bagaimana orang tua mencintai kamu, menyekolahkan kamu ke pelangi Kristus. Bahwa yang diberikan itu pasti orang tuamu sudah memikirkan yang terbaik. Lebih dari itu, Tuhan sudah memberikan pemberian yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, the greatest gift, ya kan? Nah, bahkan waktu Natal itu harusnya ada momen di mana anak-anak itu menyampaikan respon, Papa Mama, thank you, you love me. Pray for me that from now I will be better before you and before God. Maka orang tua akan menaikkan doa berkat, the blessing. Nah, itu momennya memang harus diatur oleh sekolah supaya menjadi momen yang benar-benar orang tua menaikkan doa berkat, walaupun tiap hari ya doa berkat ya. Tapi ini sekarang bersama-sama nih, doa berkat. Dan kemudian anak juga janji supaya dengan mengimani bahwa Tuhan senantiasa menjadi sumber berkat, itu yang terpenting. Dan di dalam Tuhan Yesus sebagai the greatest blessing, anak-anak akan menjalani tahun berikutnya dengan komitmen, saya mau menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua, dan taat pada guru di sekolah. Jadi Blessing Day ini menjadi momen yang setiap semester new start, perjalanan baru, meskipun dilakukan di akhir semester. Begitu. Iya. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Magda. Kalau dari apa yang Bu Magda jelaskan, berarti seharusnya waktu Blessing Day ini anak-anak itu menikmati berkat sesuai dengan prosesnya mereka masing-masing, betul ya? Betul. Sehingga apa yang didapatkan oleh anak yang satu mungkin saja berbeda dengan anak yang lain, betul ya Bu Magda? Benar. Boleh diceritakan nggak kira-kira buah rohani yang paling terlihat gitu ya, yang selama ini sudah berjalan sekian lama dari pengalaman Bu Magda, apa yang dialami anak dan orang tua setelah melewati proses Blessing Day ini gitu. Ya, memang sejujurnya Pelangi Kristus belum melakukan riset yang sungguh-sungguh mendalam tentang dampak dari Blessing Day. Apakah itu benar-benar membuat anak start a new life ya, kemudian waktu dia lulus dia selalu berpikir everything is God's blessing. Tapi prinsipnya begini, yang kita lakukan adalah apa yang diajarkan Alkitab. Bahkan ketika kita belum tahu seperti apa berkatnya, tapi semua proses di Pelangi Kristus kan dijalankan. Alkitab bilang apa, kita lakukan apa. Sehingga itu akan bersama-sama memberkati anak-anak. Nah, ngomong-ngomong, Guru Kathleen ini kan murid Pelangi Kristus dulu, alumni kan. Coba, mungkin bisa cerita kepada ibu bapak dan saudara yang menyaksikan podcast ini, for you yourself ya, Blessing Day mana yang paling berkesan, dan seandainya ada dampak langsung
Apa itu yang paling membentuk mindset? Ini kan soalnya membentuk mindset nih, bahwa Tuhan memberkati dan saya mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bisa cerita sedikit? Oke. Kalau saya pribadi yang paling berkesan itu justru ketika Blessing Day-nya. Thank you Bu Wiki. Ini prinsip Pelangi Kristus SMP. Dia tahu saya ini kok seperti butuh air hangat. Ya, terima kasih. Iya. Jadi yang paling berkesan itu justru ketika pada satu waktu dalam satu semester mungkin saya berproses dengan banyak naik dan turun gitu ya, sehingga waktu Blessing Day dari antara semua teman-teman yang lain saya mendapatkan kupon yang paling sedikit. Nah, itu yang paling berkesan. Karena dari situ saya belajar bahwa untuk tidak membandingkan berkat dengan orang lain. Bahwa Tuhan itu memberikan berkat memang sesuai dengan proses yang kita alami gitu. Jadi tidak bisa membandingkan saya dengan teman yang lain seperti itu. Itu sih yang paling berkesan buat saya. Dan itu menjadi pelajaran yang berharga. Ngomong-ngomong, saya jadi ingat. Waktu itu saya melihat ada murid yang kuponnya sedikit. Terus kan dia mikir dibelanjain apa yang paling bisa gitu kan ya. Waktu dia mikir-mikir begitu, ada temannya keluarin dari kantongnya kuponnya dia, dikasihkan ke anak itu. Padahal nggak ada yang menyuruh. Dan mereka berdua lalu pokoknya istilahnya berdiskusi. Dan akhirnya teman yang kuponnya sedikit, karena seingat saya dia itu murid baru mungkin ya, murid baru, dan temannya ini bukan cuma ngasih sebagian, dikasihkan semua. Lalu dia ngikutin si yang diberi itu dan mengungkapkan rasa gembira ketika temannya gembira. Bagi saya ini luar biasa ya, artinya diberkati untuk memberkati. Jadi berkat yang dia terima dari prosesnya, dia sudah terima dari Tuhan. Dan kemudian dia tergerak memberkati temannya. Dan yang menarik ini Guru Kathleen, sejak itu kan teman-temannya ada yang lihat loh. Blessing Day berikutnya, itu anak-anak itu bisa dengan senang hati mencari siapa ya yang mau dikasih. Dan itu menjadi sebuah budaya yang sangat baik. Lalu saya tanya kepada murid yang memberikan kuponnya itu kepada yang lain, dia bilang, kenapa kamu apa yang membuat kamu memberi pada teman? Dia bilang, teman saya ini kan baru, ini yang waktu yang pertama, dan dia bingung mau diapakan kuponnya sedikit itu, sedangkan saya sudah sering mendapat, dan saya itu gembira loh kalau melihat teman saya itu gembira. Saya melihat ini anak kecil ya, sudah bisa merasakan gembira ketika melihat temannya gembira. Artinya ini adalah pekerjaan Roh Kudus, benar ya? Ketika membagikan, sharing life, sharing love atas dorongan dari hati yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Karena menurut Roma 8 ayat 14, setiap anak Tuhan itu dipimpin oleh Roh Kudus sejak masih kecil. Sehingga saya masih murid SD itu. Jadi hal yang amazing ya. Itu. Tapi memang bisa terjadi anak-anak itu sebetulnya kepengen barang yang lebih bagus tapi poinnya nggak cukup. Nah kita ini pernah sebetulnya mempunyai cara. Itu poinnya nggak usah dibelanjakan waktu itu. Ditunda sampai tahun depannya, nanti dikumpulkan. Dan barang itu tak boleh hilang. Ya, misalnya backpack ya, mungkin juga tumbler yang ada ukuran suhunya, kan mahal toh. Itu boleh disimpan di lemari sekolah. Bahkan anak-anak tuh boleh usul loh. Ya, nah biasanya barang-barang itu nanti orang tua yang beliin rapat. Beliin apa ya, anakku senang apa senang. Jadi disiapin, nanti anak-anak bisa memilih. Tapi ini rundingan orang tua dengan orang tua. Nah itu keistimewaannya. Bedanya dengan kalau orang tua yang membelikan kan sudah biasa ya tuh. Ya, gitu. Iya, apakah ada lagi hal yang
mau ditanyakan terkait dengan Blessing Day? Silakan Guru Kathleen. Mungkin pertanyaannya lebih ke teknisnya, Bu. Jadi apakah apa yang didapat anak itu 100% dari apa yang diberikan oleh orang tua? Karena untuk menyelenggarakan misalnya basar atau apa itu kan perlu biaya operasionalnya juga seperti itu. Sehingga yang terjadi selama ini, orang tua yang jadi panitia itu selain menyusun kegiatan, mereka juga harus cari sponsor untuk operasional, dan itu yang seringkali akhirnya menjadi beban gitu akhirnya. Gitu sih Bu pertanyaannya. Iya. Sebetulnya berkat Tuhan untuk anak kan bukan cuma akhir semester. Iya. Artinya setiap hari orang tua itu pasti memberkati anak dengan menyediakan makanan, pakaian, kebutuhan untuk sekolah, semuanya. Tetapi waktu bersama-sama itu sebagai satu keluarga besar, bersama bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak kita bisa berjalan sebagai domba yang taat pada gembala yang baik di jalan sempit. Karena perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah. Jadi sebetulnya ketika merayakan Blessing Day bersama-sama, ini orang tua saling menguatkan. Maka ketika panitianya bergantian, diharapkan ini bisa saling dikuatkan kembali. Nah, sekarang problemnya adalah ketika ini ujung-ujungnya bisa menjadi kesulitan ketika orang tua dananya terbatas. Karena Blessing Day ini murni itu untuk memberkati anak, maka dana yang sudah disiapkan, kalau itu diminta di depan, itu sifatnya spare. Jadi ditabung dulu, bahwa kemungkinan besar orang tua minimal akan menyiapkan ini untuk anaknya. Tapi ketika biayanya kemudian berkembang, maka memang akan ada tambahan. Nah, memang sangat baik namanya keluarga, tapi juga mengingat Pelangi Kristus itu juga kondisinya memang terbatas. Sehingga ketika keluarga ini ternyata kebutuhannya membengkak, begitu kan, ini yang mau didialogkan kan seperti itu. Bagaimana Pelangi Kristus memaknai ini bukan sebagai beban, tapi tetap melihat ini sebagai bagian yang menolong kita percaya bahwa God will provide. Contoh, kalau terjadi anak itu sakit, kan tidak ada orang tua menganggarkan anak sakit tiap bulan, betul kan? Tapi ketika harus ada biaya keluar karena ada anak sakit, ada kebutuhan tidak terduga dan biayanya besar, orang tua tuh berproses, Tuhan, kami ingin memberkati anak kami, tapi dana kami terbatas. Jadi pada waktu itu panitia bersama dengan Pelangi Kristus yang didukung oleh guru-guru dengan pelaksana, tapi Pelangi Kristus kan mendukung, bersama-sama mendiskusikan tentang biaya tambahan yang disebut dengan operasional, supaya orang tua yang terberkati lebih mengambil bagian. Saya akan ambil, sehingga tidak perlu meminta dari pihak luar, karena nggak ada urusannya dengan Blessing Day. Betul ya. Kalau memberkati anak sendiri diusahakan dari keluarga. Kalau memberkati masyarakat boleh melibatkan komunitas Kristen yang lain di luar Pelangi Kristus. Itu prinsipnya. Ya, jadi ketika itu dimunculkan, lalu orang tua dalam tanda petik, bulan ini saya ada berkat, saya mau ngambil bagian ini. Jadi itu yang sebenarnya diharapkan kalau di Pelangi Kristus seperti itu. Jadi mengapa dikatakan Pelangi Kristus adalah kita dan keluarga, itu menjadi semboyan dari Pelangi Kristus. Justru momen seperti ini menjadi kesempatan untuk mengaplikasikan. Kalau tidak kan begini, kan tuh anakmu, ya kamu yang memberkati. Masa anakmu minta urunan sama aku? Nah ini kan menunjukkan kita belum siap sebagai keluarga. Jadi memang
untuk ke arah sana perlu satu proses di mana di dalam TPKF, kami punya TPKF kan, di TPKF itu para koordinator itu akan mengingatkan kita nih keluarga. Kalau kita membagikan sebagian berkat yang Tuhan beri untuk memberkati keluarga lain itu bukan beban, tapi sewajarnya. Nah, apa ya sih? Perasaan sewajarnya ini momennya waktu itu di Blessing Day, sehingga memang perlu ada percakapan antara panitia. Nah, bagaimana Pelangi Kristus? Pelangi Kristus juga ikut sebagai yang mengelola dan tanda petik uang operasional bersama. Ikut, sehingga orang tua merasakan iya benar nih Pelangi Kristus ini memberikan dukungan, sehingga tidak perlu menurut saya kalau tadi Guru Kathy mengatakan gimana nih kalau ada kebutuhan sesuai dengan prinsip Pelangi Kristus akan mengerjakan itu. Tentu saja di dalam pelaksanaannya ada hal yang Pelangi Kristus masih akan terus belajar ya. Tapi peta ini baik dan bisa menjadi masukan. Mungkin yang baik adalah ini Guru Kathleen. Sebelum dibentuk panitia, orang tua tuh harus paham dulu Pelangi Blessing Day itu apa. Sampai jelas. Nah, biasanya yang harus menjelaskan adalah direktur, wakil direktur, prinsipal. Penjelasan bukan berupa instruksi, tapi sharing. Mungkin ada masukan nih, didengar, lalu dibuat policy, semua setuju, kemudian itu dijalankan. Sehingga blessing itu nggak ada lukanya, nggak ada membatin dalam hati, dan semua benar-benar menikmati. Saya kok yakin ya, yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 tentang jemaat mula-mula, Guru Kathleen tahu apa itu? Masing-masing memberikan ya. Bahkan Barnabas itu pulang ke daerahnya, jual tanahnya. Kok gitu, kenapa? Karena jemaat yang waktu datang hari Pentakosta, mereka kan bertobat percaya Tuhan Yesus. Jumlahnya berapa? Yang dibaptis 3.000. Terus mereka itu kan sangunya waktu dari daerah-daerah kan terbatas. Rencananya cuma 1 minggu. Nah, tapi mereka tidak akan pulang sebelum mereka belajar. Waktu mereka belajar kan butuh makan, betul ya? Butuh untuk mungkin nambah bajunya. Nah, dari mana? Kan nggak ada panitianya. Jadi orang Yerusalem itu yang meng-host. Maka dikatakan mereka berbagi. Sampai sudah selesai proses orang-orang ini yang sudah percaya Tuhan ini belajar, mereka pulang. Kenapa mereka bisa pulang kenyang, nggak kelaparan? Karena orang Kristen di Yerusalem yang percaya Tuhan itu dengan rela membagi. Ya kan? Iya. Nah, ini prinsip gereja mula-mula itu yang kita terapkan di Pelangi Kristus. Jadi ya kita berdoa ya Guru Kathleen, supaya dengan berkat Tuhan Pelangi Kristus itu bisa konsisten ya, karena kami ini juga menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak ujian. Tapi bagaimana untuk tetap taat dan percaya, karena di Alkitab sudah tidak punya apa-apa, punyanya cuma minyak sama tepung, ya kan? Terus beri makan saya, ya kan? Lalu saya tidak punya apa-apa ini, gimana? Lalu Nabi Elisa mengatakan, beri saya makan, nanti Tuhan akan menyediakan. Padahal katanya janda itu dia sudah, itu terakhir, betul ya? Akhirnya mati enggak? Enggak. Minyak sama tepung yang sedikit itu habis. Berarti apa? Kalau kita menjalankan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan. Bagaimana jalannya? Tidak perlu tanya nanti bagaimana. Yang penting kalau kita tergerak, kita melakukan. Itu filosofi di Pelangi Kristus. Bagaimana? Jelas. Siap? Jelas, Bu Magda. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, wah terima kasih banyak ya Bu Magda untuk penjelasannya buat kita semua. Jadi program Blessing Day ini bukan hanya untuk bersenang-senang saja, tapi ada makna yang dalam yang menolong anak-anak semakin mengerti
proses dan juga terutama berkat Tuhan di dalam hidup mereka, memaknainya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari Bu Magda. Saya Guru Kathy undur diri. Terima kasih untuk sahabat sekalian yang sudah menyaksikan podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, dan bawalah anak, ibu, bapak untuk masuk dalam proses belajar, dimuridkan sesuai prinsip firman Tuhan, agar hidup mereka boleh menjadi berkat, diberkati dalam nama Tuhan. God bless you.